pemirsa, kembali lagi bersama saya Nauri Ardila dalam acara Learning Journal. Di sini saya akan membahas tentang jurnalisme investigasi. Pembahasan pertama yaitu investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang dan kemudian orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi merupakan aktivitas mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penulisan panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penulisan terhadap kasus yang bersifat rahasia. Sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penulisannya terhadap kasus tersebut berkesudahan diperagakan. Selanjutnya yaitu sejarah jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers Amerika, dan beberapa tokoh tercatat sebagai pionir jurnalisme investigasi. Investigasi reporting di Amerika Serikat mulai populer pada tahun 1975, yakni ketika didirikan Investigasi Reporter and Editor Inc. Sebuah kemunculan investigasi, terdapat istilah muckraking jurnalis pada tahun 1902 hingga 1912 ketika majalah Miscellany menerbitkan lapangan yang membongkar politik uang para elit Washington. Saat ini PRI menjadi salah satu organisasi termuka dalam masalah investigasi. Selanjutnya itu sejarah jurnalisme investigasi. Sementara itu, peliputan jurnalisme investigasi di Indonesia mulai mengemuka pada tahun 1990-an, yang dimulai sebelum berdirinya negara Amerika. Pelipatan investigasi pertama kali di Indonesia dilakukan pada masa Orde Lama. Dalam jurnalisme investigasi versi Indonesia, berita investigatif dapat dilihat dari sejumlah laporan Tempo dalam majalah berita yang bernama Investigasi pada salah satu rubriknya. Selanjutnya yaitu tahap jurnalisme investigasi. Yang pertama, perencanaan investigasi. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, melakukan riset observasi awal atau survei. Yang ketiga, menentukan angle, fokus, dan merumuskan hipotesis. Yang keempat, merancang strategi eksklusif. Yang kelima, menyiapkan skenario pasca publikasi. Yang selanjutnya yaitu action investigasi. Yang pertama, mencari bukti fisik. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan kesaksian. Selanjutnya yaitu perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya. Untuk mengetahui perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan independent, kita perlu tahu terlebih dahulu kelemahan-kelemahan yang menjadi ciri khas dari jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Selanjutnya, menuduhkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas didukung bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, skala dari kasus yang diungkapkan cenderung terjadi secara luas dan sistematis. Selanjutnya, publik bisa memahami kompleksitas masalah yang diterbitkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Yang terakhir, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan meletakkan persoalan dengan orang lain. Jurnalisme investigasi tidak menyisakan satu pertanyaannya dan menjawab pertanyaan suatu kasus atau peristiwa yang tingkat secara tuntas.
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam topik akan terjawab dalam jurnalisme investigasi, meskipun belum tentu sesuai dengan kebenaran. Hukum kesimpulannya, jurnalisme investigasi adalah produk jurnalistik yang mengungkapkan cerita di balik berita. Laporan investigasi lebih maju dengan mencari di mana letak kesalahan suatu peristiwa atau kasus. Apakah peristiwa atau kasus itu terjadi secara sistematis atau teratur, serta siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab atas hal itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar jurnalisme, yaitu kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran. Kebenaran jurnalistik adalah proses dalam pengumpulan data, verifikasi data. Selanjutnya yaitu loyalitas kepada masyarakat. Jurnalis harus memelihara kesetiaan kepada warga masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas di atas yang lainnya. Selanjutnya yaitu disiplin melakukan verifikasi, mencari berbagai saksi, menyingkap sebanyak mungkin sumber atau bertanya berbagai pihak untuk memberi komentar. Semuanya mengisyaratkan adanya standar yang profesional. Selanjutnya yaitu kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kebebasan jiwa dan pemilikan bukan hanya netralitas adalah prinsip yang harus dijaga oleh wartawan. Selanjutnya yaitu pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Sebagai wartawan, kita wajib melindungi kebebasan penjaga ini dengan merendahkannya, misalkan dengan menggunakannya secara sembarang atau mengeksploitasinya untuk kepentingan komersial. Selanjutnya yaitu menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Diskusi publik hanya harus melayan masyarakat dengan baik. Selain itu, berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat harus terwakili dengan baik. Selanjutnya yaitu jurnalisme harus menghubungi antara apa yang menurut pengetahuan pembicara mereka inginkan dengan apa yang mereka tidak bisa harapkan tetapi sesungguhnya mereka butuhkan. Selanjutnya menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif. Jurnalisme adalah kartografi, artinya ia menciptakan sebuah peta bagi warga masyarakat guna menentukan arah kehidupan. Selanjutnya yang terakhir yaitu wartawan itu memiliki kewajiban untuk terhadap suara hatinya. Setiap wartawan harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab terhadap sebuah kompas moral. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Secara logis, sistematis, objektif, legal, ilmiah, efektif, jaringan, network, kompeten, keberhasilan, dan independen. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Nawaja Ardila, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.